Nabi SAW berkata, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap itu artinya semuanya. Setiap itu artinya semuanya. Nabi SAW dalam hadis ini tidak berkata fa inna ba'dal bid'ati, sesungguhnya sebagian bid'ah itu sesat. Nabi nggak mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan semua bid'ah adalah sesat. Jadi kalau misalnya ada yang membagi antara bid'ah yang hasanah sama bid'ah yang dhalalah, itu tidak benar. Ya, semua bid'ah adalah sesat. Adapun hadis yang bunyinya man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, maksudnya adalah sunnah yang ada tuntunannya dalam Islam. Makanya di dalam riwayat lain hadisnya man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat hal yang baik di dalam Islam, bagian dari Islam, bukan sesuatu yang di luar Islam kemudian dimasukkan ke dalam Islam. Jadi ketika kita memahami hadis, kita tidak boleh memahami hadis hanya sekedar secara lahiriah tanpa kembali kepada riwayat-riwayat hadis yang lain. Jadi yang dimaksud nasanna fil islami sunnatan hasanah, ini adalah menghidupkan sesuatu yang sudah ada dalam Islam, cuma itu hampir-hampir mati. Makanya kalau ditilik asbab wurud hadis ini, kenapa Nabi SAW sampai berkata hadis ini, adalah manakala ada di antara para sahabat Nabi SAW yang datang kepada Nabi SAW dalam keadaan sangat miskin, sampai Nabi itu nangis prihatin melihat kemiskinan mereka. Mereka datang ingin minta sumbangan lah, minta sumbangan dibantu. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya. Nabi memotivasi para sahabatnya supaya berinfak. Begitu Nabi SAW memotivasi, datang salah seorang di antara sahabat membawa uang saking banyaknya itu sampai seakan-akan dia itu tidak kuat, tidak cukup ini, tidak cukup ini. Nah, telapak tangannya itu tidak cukup saking banyak. Nabi datang kayak gitu, bruk. Dia pertama kali datang bawa seperti itu. Yang lainnya kan jadinya termotivasi. Ya. Termotivasi. Oh, ini datang bawa segitu, yang bruk. Nabi SAW satu mukanya langsung langsung cerah, senang Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam. Contohnya apa tadi? Bersedekah memberi contoh kepada yang lainnya. Sedekah apa bid'ah? Sedekah bid'ah bukan? Bukan, itu bagian dari agama. Jadi kayak jenengan lah contohnya sekarang di panjenengan, di rumah panjenengan atau di masyarakat panjenengan, yang namanya sholat itu umumnya berjamaah cuma maghrib sama isya. Misalnya, kok panjenengan menghidupkan sholat berjamaah di waktu zuhur dan asar? Walaupun awalnya masih tertatih-tatih 1, 2, kadang-kadang 11 siji. Tapi lama-lama bertambah sampai alhamdulillah kemudian timbullah jamaah zuhur dan asar. Jenengan akan mendapatkan pahala orang yang menghidupkan tuntunan Nabi SAW yang hampir mati. Itu maksud hadisnya. Bukan maksud hadisnya membuat ajaran yang baru di dalam Islam. Yang lain silahkan. Dalam bulan ini adalah bulan Rajab. Ya. Banyak masjid-masjid yang melakukan peringatan Isra dan Mi'raj. Di dalam kesempatan itu pemateri menyampaikan keutamaan bulan puasa. Di antaranya adalah puasa di bulan Rajab. Dan barang siapa yang katanya melaksanakan
puasa di bulan Rajab itu katanya akan mendapatkan pahala, mendapatkan telaga Rajab. Apakah ada? Ya. Saya pernah sampaikan di pengajian tafsir, ya, di pengajian tafsir. Bulan Rajab itu punya keistimewaan yang berlandaskan dalil yang sahih. Kita itu tidak boleh menentukan keistimewaan bulan, keistimewaan hari, kecuali kalau ada apanya? Ada dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Hadis yang sahih atau Quran yang menyebutkan keistimewaan bulan Rajab adalah bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh siapa? Allah. Maksudnya diharamkan itu ya tidak boleh perang di dalamnya, hanya perlu dihormati. Itu yang sahih. Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang puasa di bulan Rajab secara khusus atau sholat raghaib, yaitu sholat dengan kaifiyat atau cara tertentu di malam keberapa dari bulan Rajab, kemudian barang siapa yang melakukan itu akan mendapatkan pahala ini dan seterusnya. Maka itu kata para ulama, pakar hadis kita, seluruh hadis yang berbicara tentang itu hanya ada 2 kategori. Yang pertama adalah hadis yang dhaif, yang kedua adalah hadis yang palsu. Jadi seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang puasa khusus kaitannya dengan bulan Rajab dan juga sholat-sholat yang kaitannya khusus bulan Rajab, kata para ulama pakar hadis kita, ya, itu hanya terbagi menjadi 2. Yang pertama dhaif, yang kedua palsu. Maka kalau sudah seperti ini tidak perlu diamalkan, Dan yang mengatakan seperti itu bukan orang biasa, ya. Pakar hadis kaliber Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kalangan mazhab Syafi'i, kemudian juga imam-imam yang lainnya, Imam Ibnu Qayyim dari kalangan mazhab Hambali, dan juga para mazhab yang lainnya. Ya. Dan itu mereka sudah terkenal objektivitasnya dalam menilai, ya. Tidak terbawa oleh kepentingan pribadi, kepentingan golongan atau kepentingan mempertahankan kebiasaan masyarakat, tidak. Mereka adalah para ulama yang terkenal kejujurannya, objektivitasnya di dalam berbicara, tidak ada sentimen golongan atau sentimen pribadi atau sentimen ormas, tidak. Makanya kita lebih percaya dengan perkataan ulama kita yang menghabiskan umur mereka untuk mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Kayak Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau dikatakan hafidh. Gelar al-hafidh dalam hadis itu artinya dia sudah hafal berapa hadis? Berapa hadis? 1000 berapa itu? 1 juta hadis. Itu baru dapat gelar apa? Al-hafidh dalam masalah hadis. Ini kita bukan bicara masalah Quran, ini bisa masalah hadis. Kalau ada ulama dapat gelar al-hafidh, yang hafal hadis itu minimal dia hafal 1 juta hadis. Jangan benar. Loh, kalau misalnya ada ulama sekelas seperti ini mengatakan semua hadis yang berbicara tentang kemuliaan bulan Rajab yang kaitannya tentang puasa khusus di bulan Rajab. Kalau puasa Senin Kamis masuk ya, itu dalilnya umum, tapi khusus kaitan dengan bulan Rajab termasuk sholat di dalamnya, itu hanya dikategorikan menjadi 2. Kalau tidak palsu ya Allah. Loh, masa kita tidak percaya dengan ulama kita yang sudah menghabiskan umurnya untuk meneliti hadis Nabi SAW dan hafal sekian ratus ribu bahkan 1 juta hadis atau lebih dari itu. Dan yang mengatakan gak cuma 1 lagi, yang mengatakan banyak ulama. Loh, masa kita tidak percaya sama mereka?